Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum shadaqallahul azim. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Di zaman dahulu peperangan terus terjadi. Orang-orang muslim, orang-orang beriman siap siaga di setiap keadaan apapun. Dan sekalipun di dalam sholatnya, maka datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyandang senjata tatkala Rasulullah bersama para sahabatnya melaksanakan sholat. Untuk apa? Untuk bersiaga dan jangan sampai lengah. Karena apa? Orang-orang kafir mereka akan mencari kelemahan dan juga mencari waktu kesempatan untuk menyerbu orang-orang yang beriman. Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Sholat dalam nilai syariat telah ditentukan 5 waktu yang wajib dilaksanakan bagi umat muslim: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Selain daripada 5 waktu sholat itu adalah sunnah adanya. Maka jika sholat telah ditentukan atas syariatnya di dalam agama Islam, lalu bagaimanakah hakikat sholat itu dalam setiap perbuatan di dalam kehidupan sehari-harinya? Sholat adalah cahaya. Sholat adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdiri tegak dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Maka pada saat Rasulullah berdiri di antara para sahabatnya untuk melaksanakan sholat, maka segolongan yang lain berdiri pula untuk menjadi jamaahnya, mengikuti apapun yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, karena Rasul adalah imam bagi orang-orang yang beriman di kala itu, dan juga menjadi imam untuk seluruh umat muslim di dunia ini. Maka siapa saja yang tidak mengikuti jejak Rasulullah, berarti dia tidak sama sekali sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau menyembah kepada Sang Maha Pencipta, karena tidak mengikuti atas apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya, tidak mengikuti apa yang digerakkan oleh Rasulullah sebagai imamnya jika diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya. Maka hendaklah orang-orang beriman berdiri melaksanakan sholat. Jika datang suatu perintah untuk menyandang senjata, senjata apa? Senjata yang dimiliki orang-orang beriman. Kita mempelajari dalam hadis banyak senjata-senjata orang-orang beriman. Panah, salah satunya panah. Bagaimana panah itu digunakan untuk berperang?
pedang juga digunakan untuk berperang. Bahkan pedang yang terkenal di zaman Rasulullah adalah pedang Zulfiqar yang begitu amat tajam sekali akan ketajamannya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senjata adalah pengetahuan yang menjadikan nilai ilmu dan terbukanya akan kerahasiaan makna di dalam pengetahuan itu sendiri. Dan senjata adalah suatu tindakan yang dimiliki umat muslim dalam setiap kemampuan dan juga keahlian yang dimiliki oleh orang-orang mukmin. Jika dia orang mukmin mampu berkata untuk berkalimat, maka itulah senjata baginya. Jika orang-orang mukmin mampu menyuarakan suara dengan sholawatannya, maka itu adalah senjata untuknya. Jika orang-orang mukmin mampu melaksanakan bergotong royong dalam setiap perbuatan keagamaan, maka itu menjadi senjata untuknya. Maka pelajarilah di dalam setiap pengetahuan ataupun setiap peribadahan di dalam ajaran-ajaran agama Islam dengan nilai-nilai syariat dan tuntunannya, fikihnya ataupun dalam hal nilai lainnya, karena itu akan menjadi senjata bagi umat Islam agar supaya tidak kalah dengan orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Orang yang tertutup akan hatinya untuk menerima kebenaran yang hakiki. Kenapa tertutup? Karena mereka merasa lebih menguasai segala sesuatu dibandingkan orang-orang yang beriman. Mereka lebih menguasai kitab, mereka lebih menguasai kekuasaan daripada harta, mereka lebih menguasai kekuasaan dengan kemuliaan daripada keturunan. Mereka lebih menguasai segala sesuatu dengan segala hal yang mereka miliki dari sebuah nama. Dan mereka mencari kelemahan atas orang-orang yang beriman dan juga mencari kelengahan orang-orang beriman. Maka pada saat sholat diperintahkan untuk taat dan patuh. Jangan lemah dengan segala keadaan. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbu kamu sekaligus, dan tidak mengapa kamu meletakkan senjatamu. Jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiap siagalah kamu, sungguh Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Orang kafir siap menyerbu dari arah manapun, mencari celah akan kesalahan. Tetapi sebagai orang-orang mukmin, orang muslim dengan segala persenjataannya yang lengkap, maka Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman, sekalipun persenjataan mereka orang-orang kafir itu dilengkapi dengan begitu banyak macam senjata yang hebat dan kuat, tetapi jika Allah mentakdirkan orang-orang yang beriman untuk sampai menuju kehadiratnya Allah, maka orang-orang kafir tidak akan mampu menandingi atas orang-orang yang telah dikehendaki Allah dalam kebenaran. Boleh tidak membawa senjata, boleh dalam dua keadaan. Yang pertama kehujanan, yang kedua dalam keadaan sakit. Maksudnya apa? Pada saat sakit bukan sekedar jasad yang sakit, tetapi bagaimana dirinya telah dilanda dengan segala hal keadaan dirinya yang membuat segala sesuatu menjadi sakit, diderita olehnya. Maka peperangan itu harus yang sehat, jangan yang sakit. Berperasaan, bukankah itu salah satu daripada penyakit? Berprasangka dengan pikiran itu pun juga
sama menjadi sebuah penyakit. Jika diturunkan ke medan pertempuran, bagaimana dirinya akan menang sedangkan dirinya dalam keadaan yang sakit? Maka sebelum turun ke medan pertempuran, orang-orang mukmin, orang-orang Islam di masa Rasulullah, mereka dengan iman, dengan keimanannya, keyakinannya untuk membela agama Allah, mereka tidak ada rasa sakit, dihilangkan dengan kekuatan dari Sang Maha Pencipta. Atau dalam keadaan kehujanan nggak bawa senjata, karena kalau bawa rusak senjata ini. Pada saat sedang diberikan sesuatu nilai ilmu, pada saat dirinya dibekali, dituruni dengan segala sesuatu perbekalan senjata kembali, maka dia akan memiliki senjata yang baru walaupun senjatanya tertinggal ataupun tidak dibawa. Maka begitu indah dengan perumpamaan di dalam Al-Quran dalam peperangan, dan ini dalam konteks sholat. Setiap waktunya manusia itu menghadap 5 waktu dalam nilai syariat, dan juga prakteknya adalah kehidupan sehari-hari yang diperbuat oleh manusia. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri. Ingatlah Allah ketika kamu berdiri pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakan sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ingatlah Allah dalam keadaan apapun, duduk, berbaring, berdiri, dengan menyebut asma-asma Allah. Jika tidak dilatih dengan kita berzikir selalu kepada Allah di dalam hati kita, maka kita tidak akan pernah terbiasa. Oleh karena itu, kita berusaha untuk pada setiap detiknya, setiap waktunya, untuk menyebut dan mengingat asma-asma Allah, mengingat Allah dalam keadaan apapun. Berapa macam buah yang Allah sediakan di dalam kehidupan dunia, sudah pasti banyak dan tidak terhitung. Ada buah jeruk, ada buah anggur, dan buah-buahan yang lainnya. Dan ada berapa banyak makanan di dunia ini juga tidak dapat dihitung. Seperti itulah manusia hendaknya memakan. Makanlah apapun yang halal. Begitu pula dengan zikir. Zikirlah semampumu dengan apa yang kau mau. Allah telah menyediakan segala ayat-ayatnya, segala nama-nama yang baik. Allah telah menyediakan segala hal, hidangan dengan begitu amat baiknya. Tapi kenapa manusia tidak mau memakannya? Padahal itu menyehatkan hati. Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula. Janganlah kamu berhati lemah. Jangan takut. Di zaman dahulu sudah diceritakan banyak hal di dalam Al-Quran terjadi. Agama-agama yang Allah turunkan melalui utusan-utusan Allah dan orang-orang yang beriman mengikuti Rasulnya, sudah pasti musuhnya adalah orang-orang yang tidak percaya sama sekali, yang hatinya telah tertutup daripada haknya kebenaran. Dan sudah pasti mereka yang telah tertutup hatinya menjadi musuh bagi orang-orang yang beriman dan juga Rasulnya. Oleh sebab itu, dengan banyak kisah yang telah diterangkan dalam Al-Quran, tidak sedikit mereka orang-orang beriman juga ada rasa gentar sebagai manusiawi. Tetapi kata Allah, janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka. Kejar. Apakah di zaman ini tidak ada peperangan? Siapa bilang tidak ada? Peperangan
perang terus terjadi dalam setiap detiknya. Perang melawan diri sendiri, apakah tidak menyadari manusia? Kejar, jangan berhati lemah. Berhati lemah itu kasihan, tidak enak, sungkan, ataupun takut dengan jumlah yang amat banyak, sedangkan orang beriman sedikit, jadi berhati lemah. Padahal Allah bersama orang-orang yang beriman. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula. Dicekam, orang-orang beriman dicekam, dihantui dengan sesuatu hal yang tidak baik, dikepung mereka orang-orang beriman. Bahkan Nabi Muhammad SAW di masa itu, di masa hidupnya, diincar oleh orang-orang kafir untuk dibunuh. Juga orang-orang beriman akan disakiti pula, bahkan dibunuh jika masih mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Lalu apa yang terjadi pada setiap masanya? Jika Allah datangkan kembali kebenaran yang hak, maka seluruh manusia akan menghentikan jalan hakiki itu dengan sebagaimana kisah yang telah terulang kembali. Dengan berbagai macam cara akan dilakukan untuk menghentikan. Itulah yang disebut dengan membunuh, bukan manusianya, tetapi perjalanannya dihentikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki siapa saja dalam kebenaran. Dan jika orang-orang beriman itu dikepung, diancam, hendak dibunuh, hendak dipenjara, dengan kabar seperti itu, bukankah merasa sakit? Apakah rasa takut bukan salah satu dari sebuah penyakit? Rasa takut yang dihantui. Dan kata Allah, jika kamu merasakan sakit, ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula. Mereka pun akan takut dengan segala sesuatu alasan. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang mukmin, orang-orang Islam, dan seluruh umat Islam di seluruh dunia, janganlah takut kepada orang-orang yang hatinya telah tertutup daripada kebenaran. Sebagaimana kamu rasakan, sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Orang mukmin harapan itu pasti akan diberikan. Harapannya apa? Agama Islam akan mendunia. Harapannya apa? Seluruh manusia selamat. Harapannya apa? Seluruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mereka harapannya apa? Harapannya hanya untuk menghancurkannya orang-orang beriman. Kenapa dihancurkan dan dihentikan? Agar mereka selalu berada di atas, lebih tinggi. Tidak ada yang lebih kecuali mereka. Itulah yang diharapkan oleh mereka. Bukankah Fir'aun dalam sejarahnya dirinya selalu merasa dirinya lebih daripada siapapun, sebagai seorang raja, bahkan menjadi Tuhan bagi rakyatnya. Dan jika ada yang menandinginya, pasti akan dibunuh. Anak laki-laki yang baru lahir langsung dibunuh. Lalu kisah-kisah yang lain, setiap orang-orang yang hebat, mereka tidak terima jika ada yang lebih atas daripada dirinya. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi, dan Allah mengutus seorang pilihannya
yang derajatnya adalah di sisinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukankah dua kalimat itu menjadi kalimat yang sambung dan saling menyatu, sisi kanan dan juga sisi kiri, dan tidak ada yang atas ataupun yang bawah selain berdampingan kalimat tauhid itu. Dan orang-orang yang telah tertutup, mereka tidak terima jika ada yang lebih a'la, yang lebih tinggi. Itulah yang diharapkan oleh mereka dengan segala kemuliaan, derajat, kekuasaan. Yang diharapkan hanya nilai dunianya saja. Sedangkan orang-orang mukmin yang diharapkan adalah akhiratnya. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang beragama Islam dan juga seluruh umat Islam di seluruh dunia, mari sama-sama kita menyadari atas apa yang kita harapkan selama ini. Jika kita hanya mengharapkan nilai dunia, jika kita hanya mengharapkan nilai kekuasaan, jika kita hanya mengharapkan nilai kemuliaan, jika kita hanya mengharapkan sebuah pandangan, dan jika kita hanya mengharapkan sebuah penilaian dari manusia, berarti itu sama saja apa yang diharapkan orang-orang terdahulu yang tidak menerima atas kebenaran yang hakiki yang telah Allah datangkan. Maka harapan yang sesungguhnya dari setiap perjalanan kehidupan manusia hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain daripada itu. Ketika manusia sudah mengharapkan Allah, maka seluruh akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah demikian di dalam kalimat hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami? Kenapa? Kalau sudah berkata hasbunallah, maka seluruh yang ada dan tercipta tidak akan mencukupi kalau manusia berharap atas ciptaannya. Tetapi kalau manusia berharap kepada yang maha menciptakan, maka seluruh yang tercipta akan menjadi miliknya. Itulah yang harusnya manusia ketahui dalam sebuah